Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi la ya'lamu rajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim nafatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ صاحب الكتاب أحمد بن عطاء الله ثم إلى صاحب شرحه كيف صالح بن عمر دارت ثم حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke 23. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ahmad ibn Athilah menyampaikan dalam hikmah yang berikutnya, yang artinya permohonanmu atau tuntutanmu
darinya, dari Allah, bukti keraguanmu kepada Allah. Permintaanmu kepada Allah bukti tersembunyinya kamu dari Allah. Permohonanmu kepada selain Allah bukti sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Dan permohonanmu dari selain Allah bukti jauhnya kamu dari Allah. Ini makna terjemahnya. Maka maksud dari musannif, permintaan seorang murid kepada Allah dalam urusan rezeki umpamanya, supaya mudah melakukan ibadah dengan banyaknya rezeki, itu menunjukkan kecurigaanmu kepada Allah dan salahnya kamu mengenal Allah. Maksudnya seorang ahli ibadah, seorang murid yang berjalan menuju Allah, itu tahu bahwa segala ibadahnya itu atas pertolongan Allah, bukan pertolongan selain Allah. Karena nggak mungkin ada yang lain selain Allah yang bisa menolong kita. Kamu katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang bisa menolong kita dalam segala keadaan, hingga kepada ibadah kita pun hanya Allah lah yang menolong kita. Lalu seorang hamba itu minta kepada Allah, ya Allah, mbok ya saya diluaskan rezekinya ya Allah, ditambahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, biar banyak nyarinya ya Allah, biar dapatnya banyak. Lah mau buat apa? Biar bisa saya gunakan untuk ibadah, biar saya kalau mau ibadah gampang jadinya ya Allah, karena duitnya banyak. Maka ketika seseorang meminta kepada keluasan rezeki atau yang lainnya, itu sama saja kita sedang menguji Allah, bahwa apakah Allah itu bisa memberi atau tidak memberi, bisa melapangkan rezeki atau tidak melapangkan rezeki. Atau bisa enggak Allah mencukupi kebutuhan hambanya atau tidak. Ini seakan-akan kita dianggap oleh para ahli tasawuf, para orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, menganggap
Kalau kamu begitu cara ibadah, kamu begitu kepada Allah, minta kamu begitu kepada Allah, itu kaya-kaya kamu itu sedang muji Allah. Maknanya hal itu terjadi karena kurangnya kamu mengenal kepada Allah, hingga membuat diri kamu kurang percaya kepada Allah. Karena sungguhnya kalau kamu percaya kepada Allah, maka tidak akan meminta hal itu kepada Allah dengan cara yang demikian. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kalau kamu kok betul-betul minta itu, menganggap bahwa keadaan saya yang sekarang ini ya Allah sulit buat ibadah, dan ya coba ya Allah ditambahin gitu loh. Itu kayak ente mau nguji Allah, bisa nggak ngasih saya? Mampu nggak Allah melakukan, mampu nggak Allah meluaskan rezeki saya? Itu seakan-akan permintaan itu mengarah ke arah tersebut gitu loh. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi kamu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Apakah di antara kamu ada sekutu dengan Allah yang dapat membuat sesuatu dari yang demikian? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka perumpamakan. Ya, kalau kamu kok kenal Allah, berarti kan kamu tahu Allah hanya Allah satu-satunya zat yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Gak ada selain Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita, gak ada. Karena gak ada sekutu bagi Allah. Berarti selain Allah siapa? Selain Allah siapa? Makhluk. Berarti selain Allah lemah. Selain Allah butuh pertolongan kepada Allah. Nah kalau kamu kok mintanya ya Allah, ya ditambahin rezekinya ya Allah, biar saya bisa ibadah. Itu kayak ente kata ulama sedang menguji Allah, bisa nggak coba ya Allah tambahin kalau bisa. Ente ngeledek apa gimana maksudnya? Nah kalau enggak, saya serius, saya mau minta sama Allah tambah. Wah lebih parah lagi nih. Apa Allah nggak tahu yang kamu butuhkan? Apa Allah itu nggak tahu yang jadi keperluan kamu? Terus kamu ngasih tahu Allah gitu, kan lebih parah. Ini ngasih tahu Allah yang lebih parah. Kira-kira Allah nggak tahu. Saya mah bukan ngasih tahu ya, nyoba-nyoba aja, nguji Allah. Parah lagi ini, hati-hati nih. Ini orang yang udah mau melangkah di sini, tindakannya semuanya harus hati-hati karena salah bertindak, salah makna ini. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah mencukupi? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya?
Dalam surat Ar-Rum pula Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dan kami nyata, gitu maknanya. Haqqan itu nyata menolong orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada seorang yang beriman kok tiba-tiba munajahnya kepada Allah seperti tadi, terus mau dimaknai apa? Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu enggak akan pernah mengingkari apa yang sudah Dia janjikan. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api di waktu yang sangat mendesak, maka beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. Ketika ini ketapelnya udah diluncurkan nih, meluncur nih. Ini api di sini tinggal apa? Nempelnya aja. Nabi Ibrahim nggak pernah berpikir kepada yang lain selain Allah. Yang di hatinya hanya hasbiyallah, cukup Allah. Cukup Allah yang jadi penolong saya. Maka beliau nggak pernah berteriak-teriak kepada Allah, apalagi kepada selain Allah. Ya Allah, ente di mana ini kok saya? Nggak ada begitu. Dia cukup di hatinya ngomong hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Padahal pada masa itu, masa dilempar nih, datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Khalilullah, wahai kekasihnya Allah, apa ente nggak mau minta tolong sama saya? Nanti biar saya sampaikan kepada Allah, kata malaikat Jibril. Kalau minta tolong kepada ente ya sama sekali saya nggak butuh ente Ibrahim, apa Jibril, karena nggak butuh ente sama sekali untuk nolong saya. Enggak, saya mah nggak bisa nolong, kata Jibril. Saya mau nyampain kepada Allah apa yang ente pengen. Coba ente ngomong sama saya, ente pengennya apa? Saya langsung akan ngadep Allah, saya sampaikan kepada Allah pengen ente apa. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Allah tahu yang saya mau. Coba. Nah kalau ente yang begitu dilempar nih, datang malaikat Jibril dari tadi dong lu datangnya, kenapa baru sekarang datang aja? Kenapa? Nah di pikiran ente, siapapun yang akan datang menolong, ini harapan saya dari tadi, ditolong sama seseorang. Nabi Ibrahim enggak. Ini malaikat Jibril yang nolong loh, yang ngomong. Kalau ngomong Ibrahim, Jibril, matiin api, selesai apinya. Malaikat yang datang ke Nabi ketika Nabi dilempar batu, kalau Nabi ngomong malaikat balik gunung, selesai, semasyarakatnya selesai. Tapi nggak ada tuh. Nabi Ibrahim nggak mengatakan kepada malaikat Jibril, Jibril itu api tiup biar mati, selesai. Sekali tiup selesai, udah nggak pakai repot udah. Tapi enggak tuh. Bahkan ketika malaikat Jibril nawarin, nanti saya Ibrahim akan ngomong sama Allah, ente butuhnya apa? Enggak. Allah tahu yang saya mau. Cukup ngomong apa? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukup Allah, cukup Allah. Maka sampai api dia nempel, gitu nempel ke api, menggigil. Nah, selesai masalahnya. Yang dipikirannya apa? Hangus, begitu nempel menggigil. Nah, kan selesai.
Nah, yang punya api Allah. Allah mau kasih panas pada api ya boleh, Allah mau kasih dingin pada api ya boleh. Kalau kata Mu'tazilah, oh itu kan karena kekuatannya api diambil sama Allah, hingga api nggak bisa membakar. Kalau api diambil kekuatannya terus nggak bisa membakar, ya nggak kedinginan dong. Memang api tugasnya dinginin kan enggak? Hah? Ya berarti biasa-biasa aja karena api nggak ada kekuatannya. Begitu masuk ke api, ya biasa. Ini masuk ke api, kedinginan. Berarti api itu boleh saja diberi oleh Allah sifat apapun gitu loh. Mau dikasih sifat panas boleh, mau dikasih sifat dingin juga. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, maka seorang yang sampai kepada derajat kepingin salik kepada Allah, pengen menuju Allah, maka dia akan selalu tahu bahwa apa yang dia butuhkan Allah tahu. Jadi ketika dia minta nih, ya Allah tambahkan rezeki ya Allah, tujuannya apa coba tanya? Mau ngasih tahu Allah? Lo kira Allah nggak tahu apa? Lah saya sih tahu, Allah itu tahu. Terus ya saya pengen nguji aja, nguji Allah, parah banget ada tujuan. Ini salah semua nih, mau ngasih tahu Allah salah, mau nguji Allah apalagi. Terus gimana? Ketika kita memohon sesuatu, ya mohon yang baik. Bukan permohonannya itu dengan permohonan yang tidak jadi tuntunannya para nabi, enggak jadi tuntunannya para wali. Kemarin udah kita bahas tuh, ketika seorang hamba itu minta kepada Allah, maka tujuannya apa? Menyatakan kefakirannya kepada Allah, bahwa saya ini butuh kepada Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan hambamu, dan ketika doa itu dipanjatkan, ya sudah selesai. Kapan Allah mau ngasih, berapa mau ngasihnya, itu haknya Allah. Terus seseorang berdoa itu ada dalam dua keadaan. Yang dia pikirkan, dia sedang memikirkan apa nih? Sedang memikirkan keadaannya atau sedang memikirkan keadaannya Allah. Kalau sedang tenggelam pada keadaannya Allah, yang Allah itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, maka nggak usah doa. Nggak ada gunanya doa. Jadi keadaan kamu itu, pikiran kamu sedang tenggelam kemana nih? Sedang memandang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Irada, Maha Ilmu. Yang keluar apa? Hasbunallah. Cukup apa yang dimaui Allah. Tapi kalau hati kamu sedang tenggelam pada token listrik bunyi, anak nangis, pampers belum beli, ya Allah, baru keluar doa tuh. Nih semua kebutuhan saya ini ya Allah, hanya Engkau yang bisa memenuhinya. Butuh saya ini itu doa yang dipanjatkan untuk mengakui kelemahan dirinya, nggak akan bisa mencukupi itu semua tanpa pertolongan Allah, gitu loh. Kayak Nabi juga begitu. Nabi itu ada kalanya di waktu perang nih,
Ada kalanya Nabi berdoa, ada kalanya Nabi nggak berdoa. Kasih tahu nih, ya Rasulullah, musuh datang mau nyerang kita. Hasbunallah. Kok begitu? Nabi dan para sahabat lagi nazar tentang Allah. Lagi bicara Allah itu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kok datang berita? Hasbunallah. Allah yang nolong. Selesai masalah. Enggak panik, enggak. Ada kalanya pula Nabi berdoa, ya Allah selamatin kita, ya Allah, ya Allah. Ketika apa? Ketika melihat kelemahan dirinya, gitu loh. Ketika melihat kecilnya pasukannya, ketika melihat kurangnya persenjataannya. Beda nih. Jadi apa yang sedang dipikirkan, maka akan beda keadaan yang disampaikan. Dalam diskusi Allah berfirman, siapa orang yang sibuk dalam berzikir kepadaku sehingga dia nggak sempat meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan beri dia lebih dari orang yang minta kepadaku. Coba. Ente sibuk nih ngaji, bahas sifat Allah, kudratnya Allah, sampai ente nggak sempat mikirin pempes di rumah habis, nggak pernah minta. Allah akan penuhi lebih banyak dari orang yang minta. Ente nggak pernah mikirin beras di rumah minta, yang dipikirin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kudrat, iradat, ilmu. Terus yang dibahas itu zikir kepada Allah, munajat kepada Allah. Maka Allah akan penuhi segala kebutuhanmu, bahkan melebihi orang yang minta. Gambarannya gini dah, kamu punya anak kamu patuh sama kamu, kerjanya sekolah, pulang sekolah les, habis les di rumah istirahat, besok sekolah. Nggak pernah minta oleh-oleh, nggak pernah minta mainan, nggak pernah. Dibandingkan sama anak kamu yang minta melulu, tapi nggak nurut sama kamu, yang kamu kasih duluan yang mana? Walaupun dia nggak pernah minta nih. Gitu loh gambarannya. Tapi bapaknya tahu, oh ini anak ini kalau saya kasih ini seneng nih, dikasih. Nah nih, Pak, makasih ya. Kan saya nggak minta apa, udah pegang. Yang minta bapak, saya minta nggak dikasih-kasih. Lalu nggak nurut, urusannya minta melulu, ngerjain PR mah kagak, les kagak, gitu loh. Jadi orang yang sibuk dengan perintahnya Allah sampai nggak sempet dia minta, maka akan dikasih sama Allah lebih banyak dari orang yang minta. Jadi jangan dikira kalau kita minta terus Allah akan ngasih sesuai dengan yang kita minta. Enggak, Allah akan ngasih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah Maha tahu akan segala kebutuhan hambanya. Terus Imam Ahmad berkata pula, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan permintaanmu untuk bertambah dekat dengan Allah itu menjadikan kalian jauh dari Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah, berarti kamu merasa jauh dari Allah. Gitu. Nah, kalau orang deket sama Allah, masa minta deket lagi sih? Ente minta deket kepada Allah, berarti ente merasa jauh dari Allah. Maksudnya permintaan kita untuk dekat kepada Allah menjadikan kita bahwa kita itu merasa jauh dari pertolongannya Allah, padahal pertolongan Allah selalu dekat dengan hambanya. Karena apabila kita merasa dekat, maka tidak akan kita minta untuk dekat kepada Allah, padahal Allah senantiasa hadir di mana saja kita berada dan dalam keadaan apapun. Tapi ini tergantung bagaimana pengenalannya kepada Allah. Jadi orang yang minta
ya Allah, pengen tambah dekat denganmu ya Allah, pengen jadi walimu ya Allah, pengen selalu dapat pertolonganmu ya Allah, maka merasa dirinya itu enggak dapat pertolongan Allah, merasa dirinya jauh dari Allah. Ini tandanya dia enggak punya pengenalan yang baik kepada Allah. Kemudian beliau berkata lagi, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Adapun permintaanmu kepada Allah tentang makhluk itu karena sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Permintaanmu tentang dunia seperti minta kemuliaan, minta keramat di dunia, agar sebuah makhluk menghadapmu, agar kamu dapat kemuliaan, agar kamu dapat kehormatan, itu karena sedikitnya rasa malu dan adabmu kepada Allah. Seperti seorang yang berada di hadapan raja, lalu yang dia pertanyakan kepada raja itu sesuatu yang selain keadaannya raja. Kayak ginilah, ada orang ngadep raja, sampai di kerajaan, maka dia melihat kemegahan kerajaan itu, kemegahan kerajaan itu. Terus dia nanya kepada si raja, "Raja, ini hordengnya keren banget ya. Coba saya punya hordeng begini." "Raja, ini kursinya keren banget. Raja, ini lantainya berapa ini?" "Masya Allah, keren." Raja, keadaan raja nggak ditanyain gitu loh. Yang ditanyain semua yang bukan si raja. Itu ini nggak ada malunya namanya gitu loh. Ente ketemu sama orang yang ditanyain keadaannya si orang, begitu mestinya dong. Gimana? Baik. Gimana? Sehat? Gimana? Masalah lancar semua? Gimana? Bukan, mobil. Ente ngadep saya kok yang diurusin yang lain dari saya gitu loh. Ada orang sedang ngadep Allah, tapi yang dipikirannya, ya Allah kasih rezeki biar saya dapat ini, ya Allah kasih saya kedudukan biar saya mulia, ya Allah. Nggak mengharapkan pujian dari Allah, kemuliaan dari Allah, enggak, tapi mengharapkan selain dari Allah. Itu rendahnya diri kamu di hadapan Allah, menunjukkan nggak punyanya kamu adab kepada Allah, gitu loh. Maksudnya orang yang sedang ngadep Allah itu mintanya apa? Bagaimana Allah muji dia, bagaimana Allah memuliakan dia, Allah mengagungkan dia, bukan bagaimana dia dapat sesuatu dari yang lainnya. Mestinya Allah yang akan muliain dia, mengagungkan dia, menghormati dia, memuliakan. Allah yang kamu harapkan dari Allah, bukan dari yang lain selain Allah. Ya Allah, kalau saya punya mobil, kan orang semua perhatiin saya, ya Allah. Ya Allah, kalau saya punya rumah bagus, kan orang menghormati saya, ya Allah. Kan kalau saya punya istri cantik, orang kan. Ente nggak pengen dihormati Allah, gitu loh. Ente nggak pengen dimuliakan Allah, nggak pengen diagungkan Allah. Kok yang dipikirin dari makhluk semua? Itu kamu nggak ada malunya kepada Allah. Padahal yang diharapkan makhluk itu mendapatkan kehormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Ya Allah, jadikan saya orang keramat, ya Allah, biar orang semuanya menghormati saya. Kan repot ini. Yang dipikirannya selalu manusia, kehormatan orang, kemuliaan dari orang, penghargaan dari orang, enggak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hal itu tandanya kamu nggak beradab. Terus Imam Ahmad berkata pula, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu. Adapun permintaan kalian kepada Allah melalui selain Allah itu karena jauhnya kalian dari Allah. Maksudnya, ketika kita meminta kepada makhluk agar bisa mendatangkan sesuatu seperti memberi kesehatan, mendapatkan ketenangan, maka itu tandanya kamu betul-betul jauh dari Allah. Contoh, kamu pulang kantor sumpek, di kantor rame, di kantor kisruh, di kantor pengen cari apa? Relax. Pengen apa? Tenang. Terus kamu nyetel musik. Kamu anggap dengan nyetel musik akan bikin kamu rileks, tenang, damai. Itu tandanya kamu jauh dari Allah. Kenapa? Kamu mengharapkan datangnya ketenangan dari Allah, tapi melalui musik. Kamu tahu yang datengin tenang itu Allah, tapi kamu mintanya lewat musik. Oh enggak, yang bikin tenang ini musik. Ya syirik malah kamu. Repot lagi. Kok yang bikin tenang itu musik, bukan Allah? Ya syirik jelas itu. Oh enggak, yang bikin tenang Allah, tapi kan melalui, berarti kamu jauh dari Allah. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Ada orangnya datang. Ini contohnya gitu loh. Seperti memberinya kesehatan, mendapatkan ketenangan, menenteramkan hati, menceritakan nasibnya sama makhluk, curhat. Saya kalau udah curhat sama orang, lega. Yang bikin lega siapa? Allah. Lah kenapa curhat sama makhluk? Lah kan lewat makhluk. Oh berarti kamu jauh dari Allah. Enggak, ini makhluk yang bikin lega. Ya syirik berarti. Lebih parah berarti kamu. Enggak, kalau saya enggak keluarin ya enggak lega hatinya. Yang bikin lega siapa? Ya ini orang ini. Ya syirik. Yang bikin lega ya Allah, tapi melalui, berarti kamu jauh dari Allah. Kenapa enggak langsung kepada Allah? Kamu tahu yang bikin tenang adalah Allah, yang bikin lega adalah Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya para wali-wali itu resahnya kayak apa, sumpek ketika subhanallah, tenang, nyaman hatinya. Kita sumpek kayak apa kalau pas lihat cepean, beda. Kenapa? Oh, ini jauh dari Allah. Kalau belum lihat cepean, ya. Maka yang demikian
menunjukkan kita telah menghadapkan diri kita kepada makhluk karena tujuannya mencari sesuatu dari dunia. Dan ketika kita menghadapkan diri kepada makhluk, pasti membuat kita lupa kepada Allah dan merasa jauh dari Allah. Pasti itu. Karena apabila kita sudah bisa hanya mencukupkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka pasti kita akan mengharapkan datangnya sesuatu pertolongan dan bantuan hanya dari Allah, enggak akan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu Allah esa fi dzatihi, esa fi sifatihi, esa fi fi'lihi, gitu dong. Wahdatul af'al. Ketika kembali ke situ, maka akan selesai semua masalah kita sebenarnya. Dari 4 hikmah di atas nih yang disampaikan oleh musannif Imam Ahmad Ibnu Athaillah, apa? Permintaanmu, tuntutanmu dari Allah, buktinya kamu ragu kepada Allah. Permintaanmu kepada Allah, tandanya kamu jauh dari Allah. Permohonanmu pada selain Allah, bukti sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Dan permohonanmu dari selain Allah, buktinya kamu jauh dari Allah. Dari 4 hikmah ini ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa adanya permintaan dari seorang hamba, seorang murid, itu semua tercela. Doa apapun semuanya tercela. Bila ada komanya, jangan berhenti di situ, berarti nggak doa lagi kamu. Komanya bila permintaan itu masih menuntut keuntungan untuk dirinya. Dari permintaan itu mengharapkan sebuah keuntungan untuk dirinya. Artinya mau mengambil untung dari apa yang dia minta. Dia minta sehat. Kalau dikasih sehat, kan saya bisa begini. Saya minta kerjaan, kalau dikasih kerja kan saya bisa begini. Saya minta istri, kalau dapat istri kan enak. Itu masih mengharapkan untung dari yang diminta, maka itu sesuatu yang tercela. Berarti kamu minta sama Allah tapi mengharapkan untung dari selain Allah. Coba, ya Allah kasih rezeki, ya Allah, kalau dapat rezeki kan bisa nanti saya nambah. Berarti yang bisa bikin kamu nambah itu rezeki, itu bukan Allah, gitu loh. Kalau masih begitu, kamu dianggap tercela permintaanmu. Coba. Maka berdoa itu bisa menjadi bagus apabila kita meminta kepada Allah murni karena menghambakan diri kepada Allah dan berbakti kepada Allah serta beradab kepada Allah, karena doa itu mengikuti perintahnya Allah tanpa ada embel-embel sama sekali. Tanpa ada embel-embel, kalau ntar dikasih ya saya enggak ada, gitu loh. Kalau kita kan enggak. Selama ini kita doa ya ada embelnya, gitu loh. Pasti harapannya yang kita minta itu datang. Kalau yang kita minta datang, nanti kan saya mau begini, menghayal tuh jauh tuh. Kayak yang bisa membuat kamu begini itu yang didatangkan oleh bukan Allahnya, gitu loh. Itu minta yang tercela kata ulama, gitu loh. Padahal yang bisa bawa kamu ke sono kemari ya Allah, bukan yang didatangkan oleh Allah.
Tanpa Allah mendatangkan itu, Allah bisa bikin apa aja buat kamu. Gitu loh. Lah sementara kamu menganggap kalau ini nggak didatengin, gimana? Kok gimana? Emangnya Allah butuh alat buat bikin kamu sesuatu? Emang Allah butuh ditolong mau bikin kamu sesuatu? Gitu loh. Sementara kamu harapannya bahwa kalau itu datang, nanti kan saya bisa begini. Kalau itu dikasih, kan saya bisa begini. Itu selalu begitu. Maka yang demikian itu dianggap doa yang tercela karena tidak adanya pengetahuan kamu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu menjadi bagus ketika kamu minta kepada Allah, Muri ya Allah, aku hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku, hanya kepadamu lah tempat aku minta. Tanpa ini kalau saya minta ini dikasih, enggak, Allah yang atur. Kalau itu pun datang, saya enggak tahu ini akan bawa manfaat atau kerugian. Gitu loh. Bukan terus kalau datang, pasti untung. Ini ya begini nih. Masih menganggap apa yang diberi Allah bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kamu, padahal kebaikan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berdoa itu sebagai bentuk berbaktinya kita atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintah kita untuk doa, maka saya berdoa. Berarti hubungannya doa sama pahala, gitu. Bukan sama dikabulkan. Kalau sudah dikabulkan, semua yang saya butuhkan, semua yang akan terjadi besok, lusa, nanti ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta beradabnya kita kepada Allah karena mengikuti perintahnya, juga menyatakan kelemahan dan kehambaan dirinya kepada Allah, tidak dengan tujuan mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan. Ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Ya Allah berikan kesehatan, ya Allah. Ya Allah berikan umur yang panjang, ya Allah. Ya Allah berikan keberkahan hidup, ya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa mendatangkan itu semua. Gak mungkin selain Allah bisa mendatangkan. Kok enggak didatangkan? Ya enggak ada masalah. Wong tanpa itu semua Allah bisa kasih saya hidup, kasih saya umur, kasih saya makmur, kasih saya. Lah, kok dipanjatkan kenapa? Karena Nabi ketika doa juga minta itu. Maka yang kita minta sama dengan yang Nabi minta. Maka doa itu ada urutannya tuh. Ada doa yang diajarkan di Quran, ada doa yang diajarkan dalam hadis, ada doanya para ulama, ada doa yang ngarang ada. Maka tingkatnya beda-beda gitu loh. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu an, kucukupkan segala keadaanku pada ilmunya Allah dari segala setiap masalah dan urusanku dengan tidak berdoa dan merintih kepada Allah. Dan adapun aku berdoa dan merintih hanya untuk menunjukkan kelemahanku. Ini doa ini, zikir ini sering dibaca apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Qad kafani ilmu rabbi, udah aku cukupkan semua di ilmunya Allah. Yang besok, yang nanti Allah semua tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali
wa ikhtiyari, atas segala masalahku dan usahaku Allah tahu. Saya punya masalah begini, solusinya apa, usahaku begini, tujuannya apa, Allah tahu semua. Nah, untuk apa saya doa lagi? Maka kalau aku berdoa merintih kepada Allah, segalanya itu untuk menunjukkan bahwa saya ini lemah ya Allah. Semua usahaku, semua yang aku harapkan hanya Engkau yang bisa hanya untuk menyatakan itu loh, mengakui Allah lah yang wahdaniyah, Allah lah yang qudrat iradah, gak ada selain Allah. Maka mereka inilah yang betul-betul menyampaikan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya. Yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah itu tercela. Semua permintaan kepada Allah aja tercela, apalagi pada selain tambah tercela. Bila ada komanya lagi nih, lu jangan berhenti di situ, nggak ada komanya. Bila menyebabkan kita sampai lupa pada pertolongan Allah. Tapi apabila kita tahu dan sadar bahwa ini hanya sebab dan alat yang disiapkan oleh Allah untuk mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah, maka minta kepada makhluk dengan tidak mengharapkan datangnya sesuatu dari si makhluk melalui hanya sekedar sebab, dan tetap meyakini bahwa datangnya bantuan hanya dari Allah, maka diperbolehkan. Gitu. Namanya apa? Wasilah. Gitu loh. Allah siapkan segala wasilah untuk kamu mengharapkan datangnya pertolongan Allah. Lah kadang kita lupa, dianggap si wasilah itu yang mendatangkan sesuatu. Ini yang kebablasan gitu loh. Hikmahnya Allah mendatangkan wasilah atau hukum sebab akibat. Dengan sebab akibat kamu mengharapkan datangnya pertolongan Allah. Dengan sebab akibat kamu dijadikan punya pekerjaan, punya usaha. Maka usaha kamu hanya mengharapkan pertolongan Allah untuk bisa selesai, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah kadang kita enggak. Ketika kita udah pegang alat, pegang sebab, dianggap sebab itulah yang mendatangkan. Kalau enggak ada ini nih, kok bisa? Kalau enggak ada ente nih, enggak jadi. Lama-lama kalau enggak ada gua lu, game over ente, enggak repot. Allah kemana dong? Kemana? Maka minta kepada Allah ya tercela, kecuali tidak ada keuntungan yang kita minta, betul-betul menuhankan Allah, mengakui kekuasaan hanya ada pada Allah, apalagi minta kepada yang lain selain, lebih tercela lagi, kecuali kita minta karena memang itu sebab yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kayak kita ini bodoh, minta apa? Ilmu. Ya Allah datangkan saya ilmu, ya Allah laduni. Ya nggak bisa. Ya Allah datangkan saya guru, ya Allah yang bisa ngajarin saya. Walaupun tahu ketika guru itu datang, ini sabab Allah datangkan rahmat kepada saya, gitu loh. Kayak apa? Ilmu akidah yang kita pelajari. Ya Allah kuatkan agama saya, kokohkan agama saya. Nggak bisa, kecuali kamu didatangkan akidah. Maka akidah itu dengan datangnya akidah ke hati kamu, datang pertolongan Allah, gitu loh. Bukan akidah yang nolong kamu, bukan. Dengan masuknya akidah ke hati kamu, datang pertolongan Allah, menguatkan agama kamu, menguatkan iman kamu. Gitu maksudnya. Maka minta sesuatu itu boleh
Kalau kita tahu ini sabab yang memang dijadikan Allah untuk mendatangkan, ya Allah berikan saya anak yang soleh ya Allah, mintanya apa? Mintanya apa? Istri yang soleh juga, gitu mestinya. Jangan, udah istri yang mana aja boleh ya Allah, jangan istri mana aja. Lu mau akhirnya dapatnya anak yang mana aja juga, lu gimana? Gitu. Minta rezeki yang halal berarti kerjaannya halal, gitu loh. Tahu ini hanya sebab untuk datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres nggak kira-kira? Beres nggak kalau begitu? Lah kadang kita lupa tuh, menganggap ini yang bikin sesuatu, kalau nggak gara-gara ini nggak bisa. Bagaimana sih? Makanya penting ngaji tauhid, penting dah. Penting ngaji akidah, penting biar kamu pengetahuan tentang Allahnya beres, kenal keesaan Allah, kenal wahdaniyah fil af'al, kenal sebab akibat ini hanya jalan mendatangkan rahmatnya Allah. Ya, nyambung ya. Ini hikmah, 2 hikmah yang bisa kita petik dari 4 hikmah yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, hanya menghambakan diri kepada Allah, hanya mengharapkan pertolongan Allah, dan dikuatkan imannya oleh Allah, dijadikan lurusnya akidah hingga jadi hamba-hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna fi anana qtarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin raati bili walidina wal-ali wal-ihwani wa sairil hillani mahabbah wal-muslimina ajma'amina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله بني وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.